Ini di samping piknik ini ada kaleng persembahan. Teman-teman, kalau ibadah kan juga kasih persembahan toh. Jangan lupa ya, bawa persembahanmu, masukkan di dalam kaleng ini. Terus disimpan deh. Nanti kalau gereja sudah buka, kalian bisa bawa kalengnya ke gereja. Digunakan untuk pekerjaan Tuhan. Oke deh, selamat ibadah. Halo adik-adik semua yang ada di rumah, apa kabarnya hari ini? Wah, kalau Lose Tasya bagaimana kabarnya hari ini, Lose? Baik, Lose. Ya, Lose Erlin juga baik-baik aja. Puji Tuhan ya, Lose. Kita semua dalam keadaan yang sehat dan juga masih bisa untuk beribadah. Apa ini, Lose, beribadah kita ini? Ibadah sekolah minggu. Karena kita semua yang ada di rumah ini adalah anak-anak, jadi ibadahnya sekolah minggu, bukan ikut ibadah orang tua ya, Luse. Iya. Nah, kalau begitu semua sudah siap untuk memuji Tuhan. Pasti semua sudah mandi ya, Luse, sudah harum. Nah, sekarang kita akan memuji Tuhan menyanyikan lagu Apa Kabar. Mari bersalaman, tepuk tangan, mari puji Tuhan. Goyang kaki kiri, goyang kaki kanan, putar-putar, putar-putar, cari yang lain. Satu kali lagi kita nyanyikan sama-sama. Apa kabar? Mari bersalaman, tepuk tangan, mari puji Tuhan. Goyang kaki kiri, goyang kaki kanan, putar-putar, putar-putar, cari yang lain. Nah, seperti lagu ini apa kabar ya? Semoga kita kabarnya baik-baik aja. Dan sebelum kita lanjut untuk memuji Tuhan, kita mau berdoa ya. Semua yang di rumah lipat tangan, tutup mata ya. Semua kita mau bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami ucap syukur kalau pagi hari ini Tuhan masih memberikan kami semua anak-anak sekolah minggu kesehatan. Tuhan, biarlah Tuhan Yesus kami pada saat ini walaupun hanya sekolah minggu dari rumah secara online, tapi ajar kami untuk tetap sungguh-sungguh memuji Tuhan dan konsentrasi pada saat mendengarkan firman Tuhan. Kami rindu segala ibadah ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Lause mau tanya, kalau adik-adik dipanggil sama papa dan mama kalian, adik-adik jawabnya apa? Jawabnya apa ya, Luse? Iya, Mama. Ya. Saya datang. Benar. Nah, adik-adik, oleh karena itu, mari kita menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Iya, Luse. Tuhan kalau panggil kita, kita juga harus jawab dong, Luse Tasya. Iya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga
kalau kita semua senang, berarti kita juga harus memiliki kasih seperti Tuhan Yesus. Benar nggak loh, Seth? Iya dong. Kalau gitu, mari kita sama-sama menyanyikan sebuah lagu KASIH. Pasti semua adik-adik yang di rumah semua tahu tak? Kita semua tetap bangkit berdiri dan kita menyanyi buat Tuhan. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat pujian Firman Tuhan ada di hatiku. Ya, biar firman Tuhan itu selalu di hidup kita, di langkah kita, ya. Bukan hanya pada saat kita dengar sekolah minggu. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah semakin besar ya. Berbuah semakin besar. Berbuah Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah semakin besar. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah Halo adik-adik, apa kabar semua? Lasu harap adik-adik semuanya dalam keadaan sehat dan bersuka cita hari ini. Nah adik-adik, sebelum Lasu bercerita, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan-Mu. Kami boleh ibadah online pada hari ini. Kami boleh memuji nama-Mu. Biarlah apa yang kami lakukan sungguh menyenangkan hati-Mu. Saat ini kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami bisa duduk diam, tenang, dan mendengarkan dengan baik.
Dan juga Tuhan tolong Lasso Edwin yang akan bercerita. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di video kali ini Lasso akan bercerita tentang seorang bapak yang namanya Bapak Filipus. Siapa namanya adik-adik? Bapak Filipus. Ya. Pada waktu itu Bapak Filipus ke sebuah kota di Samaria. Adik-adik tahu tidak? Bapak Filipus pergi ke kota Samaria bikin apa? Bapak Filipus bukan pergi jalan-jalan atau pergi senang-senang adik-adik. Tetapi dia pergi ke sana karena dia mau memberitakan Injil. Maksudnya bercerita tentang Tuhan Yesus. Lihat adik-adik, Bapak Filipus sedang bercerita tentang Tuhan Yesus. Karena ternyata di kota itu masih banyak orang yang belum percaya sama Tuhan Yesus dan juga belum pernah dengar cerita tentang Tuhan Yesus. Makanya Bapak Filipus ke sana dan menceritakan tentang Tuhan Yesus supaya orang-orang di sana bisa percaya sama Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, Bapak Filipus tidak hanya bercerita terus adik-adik, tetapi dia juga melakukan mujizat. Dia mengusir roh jahat dari orang yang kerasukan. Apalagi dia juga menyembuhkan orang-orang yang sakit lumpuh, orang yang tidak bisa berjalan, kemudian bisa berjalan seperti yang ada di gambar ini. Adik-adik, ketika orang-orang melihat apa yang dilakukan Bapak Filipus dan mendengar apa yang diberitakan Bapak Filipus tentang Tuhan Yesus, orang-orang yang tadinya tidak percaya sama Tuhan Yesus menjadi percaya sama Tuhan Yesus. Sehingga terjadi sukacita yang sangat besar di kota itu. Banyak orang yang bersukacita karena Bapak Filipus bercerita tentang Tuhan Yesus. Adik-adik, itu semua bukan karena Bapak Filipus yang hebat, tetapi karena tuntunan Roh Kudus. Sehingga Bapak Filipus bisa berbicara, memberitakan Injil. Dan juga orang-orang di sana bisa percaya sama Tuhan. Itu semua karena tuntunan Roh Kudus. Adik-adik, setelah itu sesuai dengan petunjuk malaikat Tuhan, Bapak Filipus melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanan dia melihat dan dia bertemu dengan seorang Etiopia. Ini dia, orang Etiopia itu. Di tengah perjalanan dia bertemu dengan seorang Etiopia, adik-adik. Orang Etiopia itu sedang membaca. Adik-adik tahu tidak apa yang sedang dia baca? Orang Etiopia itu tidak membaca komik, tidak membaca buku cerita, tetapi yang dia baca itu adalah kitab Nabi Yesaya. Tapi sayang adik-adik, orang Etiopia itu tidak mengerti apa yang dia baca. Tapi tenang adik-adik, Bapak Filipus datang dan berkata sama orang itu, "Mengertikah Tuhan apa yang Tuanku baca?" Orang itu menjawab, "Bagaimana caranya aku bisa mengerti kalau tidak ada yang menjelaskannya?" Lalu Bapak Filipus mulai menjelaskan apa arti dari kitab yang dia baca itu. Dan juga Bapak Filipus mulai bercerita tentang Tuhan Yesus. Tidak lama setelah itu adik-adik, oleh tuntunan Roh Kudus, orang Etiopia itu mau percaya sama Tuhan Yesus. Dan juga orang Etiopia itu mau dibaptis adik-adik. Lalu Bapak Filipus pergi ke tempat yang ada airnya dan membaptis orang Etiopia itu adik-adik. Baptis itu adalah tanda bahwa orang Etiopia itu sungguh-sungguh percaya sama Tuhan Yesus.
Bagaimana dengan adik-adik? Apakah adik-adik sudah sungguh-sungguh percaya sama Tuhan Yesus? Nah, adik-adik, dari cerita ini kita bisa belajar seperti Bapak Filipus. Dia tidak takut dan tidak malu untuk bercerita tentang Tuhan Yesus, supaya semua orang bisa mengenal siapa itu Tuhan Yesus, siapa itu juru selamat. Adik-adik juga harus berani untuk bercerita tentang Tuhan Yesus kepada teman-teman, kepada keluarga yang belum percaya sama Tuhan Yesus, supaya kita semua bisa percaya dengan sungguh-sungguh sama Tuhan Yesus. Demikian cerita hari ini adik-adik. Sebelum itu, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Ajarlah kami seperti Bapak Filipus, tidak takut dan tidak malu untuk bercerita tentang Tuhan Yesus, supaya semua orang bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Ini doa kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Bye-bye.